Selamat kembali Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya, apa kabar semua? Saudara baik, diberkati Tuhan, amin. Coba lihat sebelah saudara, katakan apa kabar kamu hari ini, ya tanya kabarnya. Saya berharap semua baik, sehat, diberkati. Senang ada di rumah Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Kami senang, bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Kami datang dengan penuh gairah, kerinduan dan semangat untuk mengalami Tuhan, mendengar firman, dan dikuatkan oleh firman, diubahkan oleh firman. Biar ada sebuah sukacita di hati kami berada di rumah Tuhan, sebuah kesenangan di hati kami ada di rumah Tuhan. Dan kami percaya hadirat Allah memenuhi setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk semua jemaat yang bisa ibadah di ibadah kedua ini. Berkati kami, biarlah kebenaran dan firman menolong kami semakin mengenal Yesus kami yang luar biasa, semakin mengerti Yesus kami, dan mengalami Yesus di hidup kami. Biar Engkau jadi segala-galanya buat kami, karena Engkau sumber segala-galanya. Urapi hamba-Mu yang terbatas, dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, minggu lalu saya bilang bahwa Olimpiade di Paris itu betul-betul mempermalukan kekristenan dan semua yang gitu. Tapi tahu saudara, ternyata di balik itu semua Tuhan itu sedang bekerja di sana, saudara. Saya temukan beberapa potongan-potongan video orang-orang yang mengalami Yesus. Ternyata banyak atlet-atlet yang dikirim ke sana. Mereka itu melakukan penginjilan-penginjilan, saudara. Dan saya lihat beberapa video orang-orang bertobat di pinggir jalan di jamaah Tuhan. Beberapa atlet terima Yesus. Ada penyembahan di camp-camp hotel atlet. Ternyata Tuhan juga di tengah situasi yang buruk itu, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, saudara. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Nah, kita percaya Tuhan sedang bekerja, katakan amin, saudara. Nah, seberapa penting kenapa kita bahas Yesus? Kami berwaktu yang lalu para pastor kumpul, kami ngobrol, kami berdiskusi, saudara. Dan kami temukan bahwa pribadi Yesus itu sudah hampir jarang untuk dikhotbahkan. Harus jujur, kadang-kadang kita berkhotbah tentang Daud, tentang Yusuf, tentang Yosua, tentang Musa, tentang Abraham, dikulik kehidupan mereka, keberhasilan mereka, tetapi terkadang tanpa disadari nggak ada Yesus di situ. Padahal Yesus adalah sentral pemberitaan daripada Alkitab. Katakan amin, saudara. Yesus itu adalah pusatnya. Yesus sudah ada sejak Alfa dan Omega. Dia sudah ada sejak bumi ini belum ada, Alkitab belum ada, dia sudah ada. Tapi kan Yesus adanya di perjanjian baru, Pak Pendeta, di kitab Injil. Ya, murid-murid mencatatnya jadi kanonisasi, tapi keberadaan Yesus sudah ada. Dalam seri khotbah selama 2 bulan ini akan ada khotbah khusus membahas nanti bagaimana Yesus sudah ada sejak dunia ini belum ada. Bukan hanya di kitab Injil. Ajaran tentang Yesus itu mulai tersingkirkan dari mimbar-mimbar gereja tanpa disadari. Iblis rasanya mau dibilang gini, gak apa-apalah khotbah tentang bagaimana jadi hidup yang lebih baik, hidup berkelimpahan, motivasi hidup, etika hidup, bagaimana mencapai hidup yang berkelimpahan. Bukankah itu khotbah-khotbah yang menyenangkan kita? Khotbah-khotbah, yes, amin, bagaimana kita mencapai hidup yang luar biasa. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang jadi koreksi buat kami adalah bahwa jangan sampai semua berita baik itu tersampaikan lewat mimbar, tapi Yesusnya nggak ada lagi di dalam khotbah itu. Yesusnya udah nggak muncul lagi di situ. Hanya muncul bagaimana kamu jadi orang lebih baik, pribadi yang lebih baik, menjadi berkat lebih baik, mengalami berkat yang jauh lebih baik, tapi Yesusnya udah nggak ada. Ini yang berbahaya. Maka kita mesti kembali pada kebenarannya bahwa Yesus harus jadi sentral daripada khotbah, pengajaran dalam gereja ini. Katakan amin, saudara. Ini jadi evaluasi kami, sehingga kita rasa kami sangat perlu sekali selama 2 bulan ini kita duduk belajar bersama tentang Yesus, agar dia kembali menjadi sentral daripada pengajaran khotbah. Gereja berdiri karena Yesus dan semua karena pengorbanan Yesus. Jangan sampai Yesus hilang
dari mimbar-mimbar gereja. Jangan sampai etika hidup, motivasi hidup, bagaimana hidup menjadi lebih baik lagi, itu telah menggantikan pengajaran tentang Yesus. Tadi pagi saya bilang gini, jangan sampai kita mengejar yang kita anggap penting sampai kita kehilangan hal yang terpenting. Tanpa kita sadari, ada sesuatu yang kita kejar dengan hidup ini, kita pikir ini yang paling terpenting, tapi kita kehilangan justru hal yang terpenting di hidup kita. Kita anggap jalan ini udah penting, ini yang jalan yang benar. Kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah kebenaran. Kita pikir semua yang saya lakukan ini yang membawa hidup saya lebih baik. Tapi ternyata kita kehilangan kehidupan kita di tengah pengajaran kita, pengejaran kita akan hidup yang kita impi-impikan. Sekali lagi sudah perhatikan kalimat ini. Seringkali kita mengejar sesuatu yang kita anggap penting, tapi ternyata kita kehilangan hal yang terpenting di hidup kita. Dunia suka sekali memanipulasi kita, memamerkan semua pencapaian dunia ini, dan mendorong kita untuk mencapai itu semua. Dunia bilang, ini penting, ini terpenting. Kalau kamu capai ini hal yang buat kamu hidupmu lebih hidup. Ini kebenarannya, ini jalannya. Dan ternyata, waktu kita berusaha mengejar itu semua, banyak orang kehilangan hal-hal yang terpenting dalam hidupnya. Banyak orang berlomba-lomba ingin mengejar itu semua. Mereka pikir, ini jalan hidup yang paling baik. Mereka pikir, inilah hidup yang buat hidup saya lebih bermakna. Oh, inilah kebenarannya. Ini yang benar, kita harus jadi seperti itu. Ternyata pada akhirnya sejarah membuktikan fakta yang ada. Waktu mereka mencapai semua mereka anggap penting itu, kehilangan hal yang terpenting. Kalau kita berpikir, saudara, menjadi kaya dan memiliki segala-galanya, kartu kredit yang unlimited, uang yang tanpa batas, mau beli apa saja bisa. Saya nggak perlu mikir mau makan apa besok. Yang dia pikir siapa yang dia bisa makan besok. Dia nggak perlu berpikir mau beli mobil 2, 3, 4, 5, 10. Nggak sulit buat dia. Semua orang ingin mencapaikan yang namanya kebebasan finansial. Saya pengen kaya, karena itulah jalan untuk kebahagiaan. Dipertontonkan oleh dunia ini bahwa kalau kamu kaya, kamu akan bahagia. Kau bisa beli semua yang kamu inginkan. Kau bisa berlibur kemanapun yang bisa buat kamu happy. Kau bisa beli tempat tidur yang paling enak. Naik pesawat gak perlu ngantri, karena kamu punya jalur khusus, karena kamu punya uang. Kalau hanya untuk menjadi kaya, kita pikir itulah jalan kebahagiaan. Itulah jalan di mana saya bisa menikmati hidup saya. Mari kita lihat satu orang ini yang bernama Adolf Merkel. Dia pernah jadi orang terkaya di Jerman. Tapi ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan dirinya di kereta api, saudara. Lalu apa yang dia cari sebenarnya? Dia punya segala-galanya. Dia dihormati karena kekayaannya. Dia bisa beli semua yang dia bisa beli, yang kita nggak biang, yang hanya sampai di angan-angan kita. Tapi kalau kita pikir bahwa itu adalah jalan untuk mencapai semua kebahagiaan kita, itulah hidup yang sebenarnya. Ternyata dia nggak bisa hidup. Dia mengakhiri hidupnya. Nggak ada yang salah dengan menjadi kaya. Saya berdoa supaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tapi jangan sampai kita anggap itu penting, kita kehilangan hal yang terpenting di hidup kita. Orang berpikir, wah, saya mesti punya karir yang sukses. Saya mesti punya pencapaian yang dibanggakan. Saya punya sesuatu yang saya hasilkan, terkenal. Itulah jalan kebahagiaan. Saya akan merasa hidup saya begitu sempurna dan penuh kalau saya bisa sukses. Saya punya sesuatu yang saya bisa banggakan, tunjukkan kepada orang. Ini hasil karya saya, ini keberhasilan saya. Saya punya segala-galanya. Maka kalau ibu-ibu yang suka tas, suka baju, sepatu dengan merek tertentu, saya akan menemukan seorang wanita kaya ini di New York dengan produk tas, sepatunya yang disukai oleh banyak wanita. Ibu-ibu pasti tahu merek ini. Tapi apa yang terjadi buat dia? Kalau kita pikir dengan semua pencapaiannya, semua yang dia miliki, itulah kebahagiaan hidupnya. Dia bunuh diri di apartemennya. Dia mengakhiri hidupnya, saudara.
Padahal apa yang kurang dengan dia? Semua dia punya. Kita pikir itulah jalan kebahagiaan. Kalau saya sukses, saya berhasil. Saya berdoa kita semua sukses dan berhasil, katakan amin, saudaraku. Saudara, orang-orang yang berhasil. Tapi jangan sampai kita pikir itu yang terpenting, kita kehilangan hal yang justru paling penting di hidup kita. Kalau kita berpikir bahwa dengan menjadi terkenal, punya banyak fans, dipuja-puja orang, dikejar-kejar orang untuk minta foto, tanda tangan, wah enak ya, punya banyak followers, gitu ya, punya banyak penggemar, kemana-mana dicari-cari orang, wah senang ya, happy ya, dipuji-puji orang. Kita pikir dengan menjadi terkenal dan punya segala-galanya, itulah jalan kebahagiaan hidupku. Oh, saya sangat happy, hidup saya rasanya sempurna kalau saya terkenal, kalau saya punya segala-galanya, unlimited yang saya miliki. Saya kemana aja, banyak orang ikutin saya, banyak orang minta foto, banyak orang minta tanda tangan, banyak orang puja-puja. Tapi ternyata itu gak memuaskan seorang Michael Jackson, yang dia punya segala-galanya. Dari remaja dia terkenal, dia kaya. Tapi pada akhirnya di rumah yang megah itu, wah dia bangun taman bermain besar, dia buat kebun binatang, dia ingin memenuhi rasa bahagia yang hilang di masa kecilnya. Dan dia pikir dengan semua itu akan menjadi jalan kebahagiaan buat dia. Itulah hidupnya menjadi lebih hidup. Dia ciptakan lagu-lagu tentang kasih sayang, tentang cinta, tentang kebahagiaan. Tapi pada akhirnya dia harus tidur dengan obat tidur tiap hari, bahkan dia sampai overdosis dan dia meninggal. Kalau kita pikir, itu hidup yang ingin kita capai. Mereka kehilangan hal yang terpenting justru di hidup mereka. Kalau kita pikir juga, wah saya harus sukses lah, berada di top level karir. Saya harus punya kekuasaan, punya jabatan, punya pengaruh. Kan enak ya, ke bandara gak usah ngantri. Ada orang yang pegangin tas. Naik pesawat jalurnya khusus. Gak ada tuh ekonomi-ekonomian. Itu bukan kelasnya gitu kan. Selalu di VVIP, kelas 1, kelas bisnis. Karena punya jabatan, kemana-mana ada patwalnya. Orang macet, dia gak macet. Semua punya jalur khusus. Wah kita pikir, wah enak ya hidup dia ya. Kayaknya nikmat banget ya. Dia gak mengalami kesusahan kita gitu ya. Mesti antri, semuanya sulit. Dia punya jabatan, dia top leader, dia punya semua yang kita sedang cari hari ini. Kalau hanya gara-gara sesuatu jabatan, posisi penting, kekuasaan, kita pikir itulah jalan kita untuk menikmati hidup yang lebih hidup. Bahkan itulah kebahagiaan yang kita idam-idamkan. Seorang G. Vargas nggak mungkin bunuh diri. Dia seorang presiden di Brasil, menembakkan diri tepat di jantungnya dengan pistol. Kalau kita pikir itu semua adalah jalan kebahagiaan, itu yang buat hidup saya lebih hidup kalau saya punya semua itu. Enggak, saudara. Kalau kita pikir dengan karir, wah tubuh yang sehat, saya semua tubuhnya harus sehat, katakan amin, saudara. Tapi jangan pikir, wah tubuh kita harus sehat, punya kehidupan yang maksimal dengan hidup ini, pola hidup yang baik dan sehat. Wah itu yang buat saya happy, buat saya bahagia. Itu yang penting buat saya, itu jalan saya untuk menikmati hidup ini. Maka kalau itu yang kita pikir terpenting, seorang dokter terkenal di Perancis, Thierry Costa, nggak mungkin bunuh diri. Setelah sebuah program televisi yang dia ikuti, dia nggak tahan mentalnya. Saya nggak tahu ada pertanyaan apa, ada ejekan apa, buat dia nggak kuat hadapi mentalnya, menghadapi tekanan psikis itu. Dia bunuh diri. Tubuhnya sehat, oh sehat banget, tapi emosinya nggak sehat. Emosinya nggak sehat. Kalau kita pikir semua itu, apalagi yang kurang sebenarnya gitu kan? Apa yang kurang? Kok sepertinya semuanya hal-hal yang kita ingin capai di hidup kita. Dan kalau kita pikir juga bahwa ya nggak ada yang salah punya tubuh sehat. Saya berdoa sudah semua sehat. Kita pikir dengan punya semua pengetahuan, kita yang paling tahu kebenaran. Kita yang paling tahu segala-galanya. Tapi saya kaget, saya buka Google. Orang-orang terdidik yang pintar, yang punya segala-galanya ini dengan semua gelarnya, para profesor, mereka mengakhiri hidupnya. Apa yang kurang sih dengan hidup mereka sebenarnya? Apa yang kurang dengan apa yang mereka miliki? Mereka terkenal, mereka kaya, banyak fans, dipuji orang, pintar, bergelar, dihormati, dikagumi, punya jabatan, sukses.
Semua yang kita idam-idamkan, betul saudara? Semua yang kita sedang kejar hari ini, nggak ada yang salah dengan semua itu. Itu baik kalau saya punya kesempatan, punya jabatan, kesempatan diberkati berlimpah, kesempatan jadi orang terpelajar dengan gelar yang berderet, itu baik sekali. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, itu bukan yang terpenting dan segala-galanya buat saudara. Karena orang mendapatkan itu semua, pada akhirnya mereka nggak menemukan hidup yang sebenarnya. Itu bukan jalan kebahagiaan, saudara. Jangan sampai kita tersesat, saudara. Bukan berarti semua itu nggak penting, itu penting buat saudara. Bersyukur kalau sudah punya jabatan, bersyukur sudah sukses, bersyukur sudah terkenal, sudah kaya, sangat bersyukur. Tapi saudara perlu tahu bahwa itu bukan hal yang terpenting di hidup saudara. Apa yang terjadi dengan beberapa orang di antara mereka yang jadi perenungan kita bersama? Ada kok orang kaya yang berhasil, yang dia bahagia? Ada yang jadi artis dia bahagia? Ada. Ini hanya beberapa contoh yang saya pengen jadi pengingat untuk kita semua. Saya bilang tadi pagi begini, jangan sampai kita sendirian dan alami kekosongan di saat berada di puncak dan di saat kita merasa kita miliki segalanya. Mereka kosong, mereka sendirian di tengah hiruk pikuk orang yang memuja mereka, orang yang mengikuti mereka, orang yang kagum dengan semua pencapaian mereka. Ada banyak orang mengalami loneliness, emptiness, sendiri, kosong. Dia nggak rasa apa-apa dengan hidupnya. Di saat orang melihat, wah kayaknya dia happy ya, dia bahagia dan semuanya, dia merasa enggak, saya nggak bahagia dengan apa yang saya jalani. Saya kosong. Padahal dia punya banyak asisten, ada fans di mana-mana, tapi dia rasa saya sedang sendirian. Kesendirian, kekosongan inilah yang buat banyak orang dia coba mengisi kekosongannya, mencari banyak orang supaya dia nggak sendiri dengan semua hal itu yang dia anggap penting. Tapi ternyata dia kehilangan yang terpenting di hidupnya. Makanya seorang raja termasyhur yang kekayaannya sampai hari nggak bisa ada orang yang tandingi, Salomo, dia bilang dalam kitab Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju apa saudara? Maut. Mereka pikir ini jalannya, saya mesti buat semua ini, kayak ini jalannya, tapi ujungnya apa? Maut. Mereka tembak dirinya, overdosis, bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Kita kan kaget ya, apa yang kurang sih dengan hidupnya? Apalagi yang dia ingin capai dengan hidupnya. Sebab itu saudaraku, saya ingin pastikan kepada saudara, waktu saudara miliki segala-galanya, pastikan engkau tidak sendirian. Waktu kau bisa beli mobil mewah yang kau idam-idamkan itu, waktu kau dalam mobil itu, engkau nggak sendirian. Waktu kau sedang berjuang membangun rumah yang megah, tempat makan yang menyenangkan, jangan sampai saudara pada akhirnya saudara sendirian di situ. Saudara nggak bisa menikmati bersama dengan keluargamu. Terkadang mungkin hanya ada tahu dan tempe di meja makan saudara, tapi saudara masih bisa menikmati dengan tawa canda dengan keluarga saudara. Saudara merasa Pak Pendeta, aduh ini motor terlalu sesak buat kami dengan anak-anak. Tapi nikmatilah apa yang saya miliki hari ini dengan rasa syukur. Karena mungkin berdesak-desakan, tapi bukankah saudara masih bisa menikmatinya bersama dengan keluarga saudara? Karena hidup ini dapat dinikmati kalau kita bisa mensyukurinya, bukan? Tanpa rasa syukur hidup ini mau mewah sehebat apapun, tidak akan pernah kita bisa nikmati. Tapi semua yang dijalani dinikmati dengan rasa syukur, saudara akan bisa menikmati hidup itu bersama dengan Tuhan. Amsal bilang, dia kira lurus. Salomo pikir dia lurus dengan semua kekayaannya, istananya, istrinya, gundiknya, dan semua pencapaian. Dia pikir itu sudah lurus. Apa yang dia bilang? Semuanya sia-sia. Amsal bilang, semuanya sia-sia pengkhotbah. Sia-sia semuanya. Saya nggak pengen semua kita capai sia-sia. Makanya saudaraku, banyak orang berpikir bahwa jalan saya udah benar nih. Tapi ternyata kita sedang tersesat. Kita pikir
Semua yang saya lakukan ini sudah benar. Ini udah dalam tracknya, ini udah benar. Tanpa kita sadari, ternyata kita salah. Kita pikir inilah kehidupan yang ingin saya dapatkan, ingin saya raih. Ternyata kehidupan itu begitu mengecewakan. Sehingga beberapa contoh orang-orang tadi mengakhiri hidupnya karena mereka ternyata mereka di jalan yang salah. Semua yang mereka buat nggak benar, semuanya serba salah, dan ternyata hidup mereka sebegitunya mengecewakan. Sesungguhnya hanya ada satu jalan. Hanya ada satu jalan yang adalah sebuah kebenaran yang akan membawa kita pada kehidupan. Itu yang ditanya sama Thomas. Thomas bilang ini, Tuhan, bagaimana kami bisa menuju ke tempat yang kau tuju? Bagaimana kami bisa memiliki kehidupan yang seperti itu? Itu kan pertanyaan kita. Terus gimana Pak Pendeta supaya saya berhasil, saya sukses, karir saya bagus, tapi saya mengalami hidup dalam hidup ini? Karena banyak orang yang nggak mengalami hidup dengan hidup ini. Dia kerja, iya yang penting saya kerja, menjalani hidup ini yang pokoknya jalani aja. Kita sedang seperti zombie yang melakukan semuanya hanya karena sebuah jadwal dan rutinitas. Kita kehilangan gairah, kita kehilangan passion, kita kehilangan semangat untuk hidup ini. Kita melakukannya hanya karena sebuah kewajiban yang harus saya lakukan. Kita kehilangan gairah di dalamnya. Akhirnya Thomas tanya, Tuhan gimana jalan ke sana itu untuk sampai ke tempat yang kau tuju? Kita udah bahas di ayat 1 sampai ayat 6 kemarin di Yohanes 14. Nah, saya akan tutup dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sama-sama kita baca bagian akhirnya 2-3. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi lagu praise-nya langsung diganti kalimatnya. Karena lagu itu buat banyak orang Kristen salah mengerti ayat ini. Kan teksnya, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, gitu kan? Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Padahal ini bagiannya 3 bukan 2. Maka tadi WL langsung ganti, luar biasa. Isi worship ini luar biasa. Mereka langsung bilang itu kalimatnya salah itu. Yang benar adalah Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Katakan amin. Jadi bukan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, bukan itu. Nah, banyak orang gak ngerti, akhirnya dia menjadikan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Bukan, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan. Yesuslah jawaban atas segalanya. Katakan amin. Dia jawabannya. Memiliki Yesus itu jawabannya. Itu jawaban yang mereka tadi tidak miliki. Sehingga mereka loneliness, emptiness, kosong, sendirian, kesepian. Saya hidup sendiri, padahal ada orang di rumah. Saya hidup sendiri, padahal banyak teman-teman di kantor. Saya merasa sendiri, gak ada orang yang peduli, padahal ada banyak orang di sekelilingnya. Karena ada bagian yang kosong di hidup kita, yang dunia ini gak bisa isi. Karena itu tempatnya memang Yesus yang hanya bisa mengisi hal tersebut. Kita bisa coba semua cara untuk menggantikan, mengisi keadaan itu. Dan dunia gagal. Karena bukan dunia yang ciptakan kita. Saudara, bukan terjadi begitu saja. Kita diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Katakan amin. Kita handmade-nya Tuhan sendiri. Dan Dia tahu bahwa ada satu bagian dalam diri kita yang hanya bisa diisi dengan dirinya. Banyak orang berusaha mengisinya dengan sukses, dengan berhasil, dengan kaya, terkenal, dan punya segala-galanya. Gak bisa. Karena hanya Yesus yang bisa memenuhi bagian itu. Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Karena Dialah Tuhan yang menebus umatnya dan membawa kita semua pada keselamatan. Katakan amin. Dia, gak ada yang lain. Dalam diri saudara hanya ada satu bagian itu Yesus. Makanya berbanggalah, bersyukurlah kita punya Yesus. Bersyukurlah ada di dalam gedung gereja ini, punya iman kepada Yesus. Karena ada sebuah kepastian untuk kita. Saudara nggak akan bereinkarnasi jadi lalat, jadi nyamuk, jadi kuda, jadi tikus sesuai dengan budi baik saudara, enggak. Tempat saudara pasti tutup mata di bumi, buka mata di surga. Katakan amin. Nggak ada yang bilang, oh saudara, nggak ada saudara yang bergentayangan. Tadi malam Papa datang, bilang kuburan belum dibersihkan.
Saudara, dalam Yesus gak ada yang gentayangan. Tempatnya pasti surga yang kekal, katakan amin. Jadi stop ini anak-anak sekolah, mau ujian datang dikubur. Opa, besok mau ulangan matematika. Opa jawab dulu, opa ada aljabar. Ya gak bisa, saudara. Gak bisa. So, harus percaya tempat kita di surga yang kekal, katakan amin, saudara. Kita gak gentayangan, kita gak reinkarnasi jadi bentuk yang lain. Saudara mau jadi lalat, jadi semut? Enggak lah, saudara, enggak. Kita jelas Yesus itu jalan untuk kita menuju pada keselamatan, katakan amin, saudara. Nah, mari kita bahas pelan-pelan ayat ini. Yang pertama, lalu apa yang dimaksud dengan akulah jalan? Kenapa dibilang akulah jalan? Pernyataan ini adalah sebuah penghiburan bagi murid-murid, saudara, karena mereka bingung mereka mau kemana habis ini. Maka dia bilang akulah jalan. Dia memberikan sebuah kepastian bahwa ada sebuah tujuan yang mereka mau capai. Dan tujuan itu hanya melalui Yesus, gak ada yang lain. Tujuan kita jelas, katakan surga. 2, 3, surga. Bukan gentayangan, bukan ada di pohon. Nanti rohnya kemana-mana. Tiba-tiba datang di rumah, tiba-tiba muncul di sini. Loh, saudara bukan kayak gitu. Jalan lewat Yesus hanya satu, ke surga. Itu hanya lewat Yesus. Nggak ada mudah-mudahan, nanti ya doakan. Semoga sampai ke situ. Yesus nggak pernah bilang gitu, dia bilang, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Kalau kita percaya kepada Yesus, iman kita ada kepastian. Itu yang paling penting. Saudara, hari ini udah ada di jalan yang benar. Minggu lalu di khotbah sore, saya khotbah agak keras kepada anak-anak muda di gereja ini. Hei, jangan karena perempuan yang cantik, laki-laki yang kaya itu, kamu pergi dari jalan yang sudah benar. Kekayaannya, kegantengan, kecantikan yang gak bisa menggantikan jalan kebenaran. Dan kebenaran ini gak bisa. Gantengnya dia gak bisa bawa kamu ke surga. Cantiknya dia gak bisa. Ya saya bilang sama anak muda, stop itu bilang gini, nanti saya mau bawa dia ke gereja. Gak usah penginjilan. Gak usah. Bukan itu cara penginjilan. Tapi kan saya nyaman. Gak ada nyaman-nyaman, saya bilang. Hanya Yesus yang mau mati buat kamu. Pacarmu gak akan pernah mau mati buat kamu. Hanya Yesus yang mau mati. Kalau untuk hal itu saya agak keras sama anak-anak muda. Biar orang gak suka, ya kamu ada di gereja dan kamu dengar khotbah. Supaya mereka gak terhilang. Menggadaikan jalan kebenaran yang sudah mereka miliki. Kita udah ada dalam Yesus kok, saudara. Apalagi kita mau cari? Saya beritahu sama saudara, kita nggak bisa membawa diri kita ini pada hidup yang kekal. Saudara nggak bisa karena perbuatan baik saudara. Saya pikir dengan semua amal baik saudara, itu yang bawa saya pada hidup yang kekal. Bukan. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu ya jalan kita menuju pada kebenaran. Titik, nggak ada yang lain. Nggak usah ditambah, dikurang-kurang lagi. Hanya Yesus. Perbuatan baik kita nggak bisa bawa kita pada kekekalan, hanya Yesus. Kalau kita berbuat baik, karena kita tahu kita sudah diselamatkan, katakan amin. Bukan perbuatan baik kita. Nah, PR-nya buat saya dan saudara, menolong orang lain di luar sana yang dia pikir dia di jalan yang benar. Kasih tahu dia, ini jalan yang benar. Beritahu dia, jangan lama-lama di situ. Ini jalan yang benar. Warga yang saya kasihi, Yesus itu penjunan, kita ini bejananya. Dia pencipta, kita ini ciptaannya. Harus tahu posisi itu, saudara. Supaya kita tahu bahwa kita butuh Yesus untuk menjadi selamat. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jalannya hanya ada dalam Yesus, katakan amin, saudara. Kadang-kadang kita juga dalam hidup sehari-hari seringkali mengalami jalan buntu di hidup kita. Saya berdoa buat orang ini, aduh Pak Pendeta kenapa hidupnya gak berubah-berubah. Saudara, setiap orang terkadang sesat jalannya. Tapi saya percaya, waktu kita menemukan Yesus, kita menemukan jalan yang benar. Dan menemukan Yesus itu mampu mengubah arah hidup kita yang salah. Kadang-kadang kita mulai hidup kita dengan hal yang salah. Berapa banyak orang mulai pernikahan dengan hal yang salah, hubungannya dengan hal yang salah. Ya udah salah, mau apa lagi? Kita gak bisa mengulang sejarah itu kembali. Tapi di jalan yang salah itu, pastikan saudara mengalami Yesus, menerima Yesus, sehingga di jalan yang salah itu engkau akan dibawa pada jalan yang benar bersama dengan Yesus. Kita nggak bisa pungkiri kita manusia lemah yang punya kegagalan dan kesalahan.
Terkadang kita ada di jalan yang salah di awal kita bangun karir, bangun pernikahan, bangun hubungan. Tapi saya percaya bersama dengan Yesus, jalan yang salah itu dia mampu mengubah dalam sebuah kebenaran. Kita diperbaiki oleh Tuhan. Saulus memulai hidupnya jadi seorang membunuh orang Kristen kok. Menutup banyak persekutuan ibadah-ibadah pada masanya. Tapi dia menemukan jalan itu. Waktu dia menemukan Yesus dalam sebuah perjalanan dengan surat perintah membunuh banyak orang Kristen. Di depan dialah seorang Stefanus, betul ya? Stefanus dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Menemukan Yesus, jalan yang bengkok itu jadi lurus. Jadi Paulus justru buka banyak gereja, menulis banyak kitab dalam perjanjian baru. Sesalah apapun perjalanan hidup kita hari ini, datang sama Yesus, dia bisa buat lurus hidup saudara. Katakan amin. Saudara merasa saudara ada di jalan yang terjebak. Wah, ini udah salah nih semua. Gak ada yang mustahil. Yesus bisa mengubah jalan hidup saudara. Yesus bilang kepada murid-muridnya, marilah ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Murid-muridnya gak punya harapan, hanya nelayan. Jadi penjala manusia, jadi rasul-rasul. Hari ini sudah mungkin kau ada di jalan buntu, jalan bercabang, saya gak tahu mau kemana lagi. Pastikan hari ini datang sama Yesus, pasti ada jalan keluar dan pertolongan. Mungkin hari ini kau sedang di jalan seperti orang saya di laut Teberau. Di depanmu ada musuh, bangsa Mesir. Saudara mau ke kiri, ke kanan, padang gurun, sama aja. Mundur mati, kiri kanan mati, ke depan pun mati. Ada laut Teberau. Mungkin saudara dalam perjalanan bisnismu, keluargamu, keadaan pergumulanmu, kok ada di keadaan yang seperti itu. Pak Pendeta, saya udah gak tahu kemana nih. Udah gak ada jalan lagi. Saya bilang, Tuhan angkat masalah saya. Saya kasih tahu sama saudara, Tuhan gak pernah angkat masalah saudara. Waduh, salah Pak Pendeta kayaknya. Tuhan gak pernah angkat masalah saudara. Dan Tuhan tidak akan angkat saudara dari masalahmu. Tuhan bawa juga tapi hidup. Nah, engkau akan tetap ada dalam masalah itu. Masalah tetap ada sama saudara. Tapi Tuhan akan buka laut Teberau itu. Itu masalah. Tuhan akan buka jalan di tengah yang tidak ada jalan itu. Masalahnya gak pernah diangkat. Tuhan gak tiba-tiba kasih hilang orang Israel dari padang gurun. Mereka tetap ada di padang gurun. Tapi mereka datang sama yang punya jalan. Sama dia adalah jalan. Maka jalan itu terbuka. Jalan apa yang tertutup buat saudara hari ini? Apa yang saudara sudah mentok di Bapak Pendeta? Udah gak bisa. Udah coba semua cara. Maka berhentilah menolong diri saudara sendiri. Ingat, saudara itu bejana. Dia penjunan. Kita ciptaan. Dia pencipta. Kalau saudara tahu udah mentok, kadang-kadang sudah perlu untuk ambil waktu, rest dengan Tuhan. Tuhan sudah gak tahu lagi. Udah gak ada jalan kayaknya. Tapi saya mau datang sama satu jalan, itu Yesus. Kadang-kadang mungkin Tuhan gak bilang gini, Roni belok kiri Jo. Mungkin Tuhan gak bilang gitu. Terus saudara ambil waktu teduh dengan Tuhan. Matikan handphone saudara. Buka Alkitab saudara. Ada hikmat. Ada intervensi ilahi datang sama saudara. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan buka jalan yang tertutup bagi saudara. Kalau semua jalan tertutup, datang sama Yesus, dia selalu buka jalan bagi saudara. Katakan amin saudara. Yesus tuh kayak GPS loh saudara, kayak Google Maps. Coba ya Google Maps, saudara jalan gitu kan. Tiba-tiba mentok nih gak bisa. Dia bilang ini, alternatif yang lain, mundur, belok kanan. Kalau saya pakai Google Maps, dia kasih lihat garis merah. Wah ini macet, ini padat nih. Coba alternatif yang lain. Tuhan tuh kayak gitu. Kalau saudara datang sama Tuhan, minta Tuhan tuntun saudara, di jalan yang buntu sekalipun, selalu ada alternatif pertolongan daripada Tuhan. Dia jalan, makanya datang sama dia. Jangan coba jalan sendiri. Katakan amin saudara. Jangan jalan sendiri. Yang kedua, kenapa Yesus bilang, mengklaim dia adalah kebenaran. Banyak orang yang sudah berdoa, berseru tiap hari. Saya nggak tahu di rumah saya masih kedengaran nggak. Puji Tuhan di rumah saya nggak kedengaran lagi. Minta untuk jadi ditunjukkan jalan kebenaran. Tidak seorang pun yang mau berjalan dalam jalan yang salah dan sesat. Semua orang pengen berjalan ke arah yang benar yang dapat dipercaya. Dan ini saya memberitahu kepada saudara. Saat Yesus berkata bahwa dirinya adalah kebenaran,
dia sedang berkata bahwa dirinya dapat dipercayai, bahwa dirinya tidak mungkin salah atau menyesatkan orang yang percaya kepadanya. Dialah jalan menuju kebenaran, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Katakan amin. Kebenaran hanya ada dalam Yesus. Seorang berusaha mencari mana yang benar. Kita kadang-kadang bingung. Yesus yang benar. Seakan dihujat dengan banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya benar. Tapi saya memberitahu kepada saudara, sehebat apapun kebenaran yang mereka sampaikan, cuma ada satu pribadi di dunia ini yang rela mati buat saudara. Itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Makanya dia layak untuk kita tinggikan, jadikan Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya dia yang mau mati buat kita. Dan dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu kepastian. Yang lain gak ada. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Semoga doakan saja. Dia aja masih minta didoakan, terus orang percaya sama dia. Ya, karena hanya Yesus yang memastikan, yang kasih kepastian. Aku pergi, sediakan tempat bagimu. Dan di mana aku berada, di situ kamu berada. Enak gak, saudara? Sudah ada jalannya. Kebenaran apa lagi kita butuhkan? Makanya terkadang sudah ada dalam satu keadaan di mana sudah dipersalahkan oleh banyak orang kadang-kadang. Saya bingung mana jalan yang benar sebenarnya. Saya bingung. Kadang-kadang ada satu masa sudah lagi mungkin dalam masalah pekerjaan atau bisnis atau dalam masalah rumah tangga, dengan nasihat si A bilang ini, nasihat si B bilang gini, yang C kasih nasihat gini. Saya bingung yang mana yang benar ya. Saya bingung. Saya mesti buat keputusan apa nih? Ini harus deal. Ini harus tanda tangan. Ini kehendak Tuhan atau enggak ya? Tanya si A, dia bilang udah buat gini. Tanya si B bilang pikir-pikir dulu ya. Tanya si C bilang gini, kayaknya bukan ya, ini salah. Kita bingung dengan semua mana yang benar. Terus kita bingung mencari mana yang benar. Saya perlu rest. Tutup telinga dulu buat semua itu. Buka hati saudara pada jalan kebenaran itu Yesus. Tanya Tuhan, mana nih yang benar? Ini semua nasihatnya baik sekali, tapi saya butuh nasihat yang benar. Itu dari Yesus. Kadang-kadang saudara perlu menanggalkan semua pengalaman, tanggalkan semua keilmuan, semua pengalaman masa lalu yang hebat, semua pencapaian sukses di masa lalu. Kita perlu skip dulu itu semua. Tutup telinga saudara. Tuhan bicara sama saya. Saya udah gak tahu lagi mau bikin apa ini. Saya udah mentok Tuhan. Sudah gak tahu mau kemana. Saya butuh Tuhan. Di atas semua pengetahuan manusia, ada Dia yang punya segala-galanya. Dia omniscience. Dia maha tahu. Dia punya segala-galanya. Ambil waktu rest. Matikan handphone saudara. Bawa Alkitab saudara. Dan datang dengan Tuhan. Datang dengan Tuhan. Untuk menerima yang benar itu yang mana sih? Yang benar itu yang mana? Supaya kita gak tersesat saudara. Kita perlu Yesus, katakan amin. Kita perlu Yesus, saudara perlu Yesus. Kadang-kadang kita butuh dengar nasihat orang. Tapi kalau sudah bingung dengan semua nasihat orang, saya perlu Yesus. Rest sebentar. Saudara gak tahu mau diurai bagaimana keadaan rumitnya rumah tangga saudara. Saudara gak tahu yang mana yang benar lagi bisa lakukan. Datang sama Yesus. Dia kebenaran bagi saudara. Waktu saudara udah gak bisa bela diri saudara, saudara dipersalahkan, difitnah orang. Karena saudara udah gak bisa bela diri saudara. Datang sama Yesus. Biar Dia yang bela dan benarkan saudara. Karena yang saya percaya, kebenaran gak harus dibela. Karena kebenaran itu datang daripada Yesus. Biar Dia yang membela hidup saudara, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus bilang Dia hidup. Apa sih maksudnya Dia adalah hidup? Melalui pernyataan ini Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah sumber kehidupan. Hanya melalui Dialah kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini jawaban Yesus kepada perempuan Samaria. Dia bilang gini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini perempuan udah coba, dia pikir dengan laki-laki A, laki-laki B, laki-laki C sampai yang ke-6, dia akan menikmati hidupnya. Ternyata apa? Zong, kosong. Dia sendirian.
dia sendirian, dia kesepian. Dia pikir dengan semua itu dia akan menemukan hidup. Ada banyak orang kayak zombie kan, dia hidup tapi kayaknya nggak hidup. Dan kita pikir bahwa dengan semua itu kita akan mengalami kehidupan yang sebenarnya. Maka tadi saya bilang sama saudara, waktu Tuhan men-create kita, menciptakan kita, ada satu bagian dalam diri kita yang Tuhan buat bahwa hanya Dia yang bisa mengisi bagian itu. Waktu kita coba isi dengan semua pencapaian, kosong, sendirian. Perempuan ini pikir dia nikmati hidupnya. Enggak, saudara. Dia enggak dapat itu semua. Dia bergonta-ganti laki-laki. Dia pikir dia akan alami hidup. Enggak. Sampai dia menemukan Yesus di sumur itu. Dia menemukan Yesus. Dia menemukan hidupnya. Buat dia, ini loh hidupku. Ini yang sebenarnya aku cari selama ini. Karena kita udah capek dengan semua ini. Kita merasa semua kita bangun kayaknya sedang mati. Hubungan di tengah keluarga sedang mengalami kematian. Semua yang kau bangun kayaknya mati. Ada banyak orang yang sedang bergumul dengan banyak kematian-kematian yang sedang dialami. Hubungan yang mati. Semua rasanya mati. Kosong, sendirian. Kayaknya saya jalani hidup saya sebagai rutinitas. Udah gak ada gairah lagi. So hari ini datang sama Yesus. Karena hanya Dia yang bisa buat hidupmu jauh lebih hidup. Katakan amin. Keenam contoh tadi yang kita lihat, Michael Jackson dan semua orang-orang yang kita pikir dia akan mencapai semua suksesnya, mereka kosong, mereka sendirian. Ada bagian dalam diri mereka yang mereka coba isi dengan ketenaran, dengan ilmu, dengan uang, dengan semua. Ternyata gak bisa penuh hidup mereka. Karena tempat itu hanya Yesus yang bisa. Kalau hari ini saudara sedang merasa di jalan yang tersesat, ini mentok Tuhan, saudara rasa bahwa semua serba salah. Kayaknya hidup saya yang saya jalani kering, membosankan, gak ada hidup di dalamnya. Datang sama Yesus. Dia cukup buat kita, katakan amin. Dia cukup buat saya dan saudara. Maka sebab itu datang sama Yesus. Makanya saya selalu setiap minggu kalau kita lihat wajah saudara di gereja, hati saya bersyukur. Saya sangat bersyukur. Karena ada harapan buat saudara. Karena selama ada Yesus itu ada harapan, katakan amin. Selama ada Yesus pasti ada jalan yang terbuka. Selama ada Yesus ada kehidupan yang pasti diubahkan. Saya berdoa ini menolong kita untuk berkata, sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita berdiri sama-sama. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Enggak ada yang lain, hanya dirimu Yesus. Haleluya, katakan Christ is enough for me. Engkau cukup buat kami. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything Mari angkat tanganmu, katakan Christ is, thank you Jesus, enough for me. Christ is enough for me. Amen. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need. Amen. I have desire to follow
cukup buat kami Tuhan. Sebab kami perlu Tuhan hari ini. Kami perlu Yesus di keluarga. Perlu Yesus dalam karir, pekerjaan, bisnis. Kami di jalan yang keliru. Kadang kami udah mentok Tuhan. Udah gak tahu lagi mau kemana. Kami udah bingung. Gak tahu mana yang benar Tuhan. Kami kosong, lonely. Butuh Tuhan. Kami taruh tangan kiri di dadamu. Tuhan, aku capek hidup tanpa Tuhan. Ampuni seringkali aku bejana ini cuma menolong diriku sendiri. Ampuni aku yang selalu coba berusaha mengandalkan kemampuanku, pengalaman dan semua yang aku miliki. Aku butuh Yesus. Aku butuh Yesus. Izinkan beberapa saat ini Dia berbicara sama saudara. Biarkan Dia datang, Dia penuhi bagian yang kosong itu, supaya engkau tidak merasa kehausan terus. Berusaha untuk dunia ini, penuhi dahagamu. Hei, hanya Yesus yang bisa. Cuman Yesus yang bisa mengisi. Berhembuslah Roh Kudus. Kau hanya penuh dalam Yesus. Alami Tuhan. Alami Tuhan. We feel your presence, Jesus. Hadirlah Tuhan. Rasakan Tuhan hadir saat ini. Rasakan Tuhan ada di hidupmu saat ini. Rasakan Yesus ada saat ini. Rasakan Dia sedang pegang tanganmu dan berkata, jangan takut anakku. Aku akan buka jalan bagimu. Aku akan menuntunmu pada kebenaran yang sesungguhnya. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Kekuatan Tuhan atas kami. Engkau cukup buat kami Tuhan. Biar kami semua jadi orang-orang diberkati Tuhan. Tapi kami punya Yesus dalam hidup kami. Biar kami menikmati semua kebaikan Tuhan. Tapi ada Tuhan di dalamnya bersama dengan kami. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah semua hal yang sedang kami bangun hari ini. Karena kami tahu ada Yesus cukup buat kami. It's enough for me. Cukup buat kami. Semua yang kami capai, biar Engkau yang dipermuliakan. Berkati kebenaran ini, kami mengerti, kami diubahkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Selalu kembali. Ambil persembahan buat pembangunan rumah.